Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 3A yang soleh dan solehah serta yang saya banggakan. Semoga hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu waspada dan selalu berdoa agar kita dijauhkan dari virus corona. Dan semoga virus corona segera pergi dari bumi kita ini, sehingga kita bisa belajar bersama di sekolah lagi seperti dahulu kala. Anak-anak, silakan dibuka LKS kalian, LKS Matematika, dibuka halaman 15, 16, 17. Sekali lagi, dibuka LKS-nya halaman 16, 15, dan 17. Hari ini materinya yaitu tentang waktu. Di sini sudah saya gambarkan 3 gambar jam. Pasti kalian sudah bisa membacanya seperti ini, karena di kelas 2 kalian juga sudah pernah diajari. Pada jarum jam terdapat 2 jarum. Sebenarnya ada 3 jarum. Yang pertama adalah jarum detik yang mutarnya agak cepat itu kan. Tek itu jarum detik. Terus yang kedua adalah jarum menit, yaitu jarum yang panjang. Jarum yang ketiga yaitu jarum untuk menunjukkan jam yang lebih pendek ini. Biasanya kalau dalam sebuah gambar untuk jarum detikannya tidak digambarkan, hanya gambar jarum menit dan jarum jam saja. Jarum menit ditunjukkan oleh anak panah yang lebih panjang. Jarum jam ditunjukkan oleh anak panah yang lebih pendek. Coba kita perhatikan gambar yang pertama ini. Coba perhatikan ya. Jarum pendeknya menuju ke angka berapa? Jarum pendeknya menuju ke angka 4. Nanti kita tulis 0,4 titik. Jarum panjangnya menuju ke angka berapa? Menuju ke angka 12. Kalau menuju ke angka 12 seperti ini, artinya berarti pukul 4.00. Tetapi nanti kalau jarum panjangnya menuju ke angka yang lain, maka nilainya setiap bagian ini ya, dari 12 ke 1, 1 ke 2, dan seterusnya. Setiap ruas ini nilainya adalah 5 menit. Kalau nanti ada jarum panjangnya menuju ke angka 2, seperti gambar yang nomor 2 ini ya, 1 bagian nilainya tadi adalah 5 menit. Kalau menuju ke angka 2, berarti 2 dikali 5 sama dengan 10 menit. Jarum panjangnya menuju ke angka 9 lebih. Jadi nanti ketika menggambar jarum jam, ketika jarum panjangnya sudah mulai meninggalkan angka 12 ya, otomatis jarum pendeknya ini juga akan ikut berputar. Semakin menuju angka yang besar, maka jarum pendeknya juga akan semakin mendekat pada angka yang dituju. Karena ini tadi gambar yang kedua, jarum panjangnya masih menuju ke angka 2, yaitu lebih dari 10 menit, maka jarum pendeknya ini belum terlalu jauh meninggalkan angka 9. Jadi pada gambar kedua ini menunjukkan pukul 09. Angka yang depan ini adalah yang ditunjuk oleh jarum pendek. Angka yang ditinggalkan atau sebelumnya jarum pendek yaitu 09 titik. Jarum panjangnya menuju ke angka 2. Jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi gambar yang kedua menunjukkan pukul 09.10 menit, atau dibaca pukul 9 lebih 10 menit. Kita lanjut pada gambar yang ketiga. Jarum pendeknya menuju angka berapa? Tidak ada angka yang dituju loh Pak. Angkanya di jarumnya di tengah-tengah. Berarti angka berapa yang dituju?
yang ditunjuk oleh jarum tersebut, maka angka yang depan adalah angka yang ditinggalkan atau yang sudah dilalui oleh jarum tadi. Sebelum jarum ini tadi yaitu angka 8, maka ditulis 08 titik 1 bagian nilainya 5 menit. Ini menuju ke angka 6, menunjuk ke angka 6. Berarti 5 dikali 6 sama dengan 30. Jadi gambar yang ketiga ini adalah pukul 8 lebih 30 menit. Atau bisa juga dibaca pukul setengah 9. Kita lanjutkan pada gambar berikutnya. Namun di sini akan saya buktikan dengan menggunakan jam yang sesungguhnya. Jadi tidak hanya gambar jam di papan tulis ini saja. Gambar yang pertama ini, jarum panjang menuju ke angka 3. Jarum pendek menuju ke angka berapa ini? Meninggalkan angka 3. Berarti pukul 03 titik 1 bagian 5 menit. Kalau menuju ke angka 3 berarti 5 dikali 3 15 menit. Loh Pak, jarumnya kok tidak saling bertumpuan, lurus? Padahal kan jam 3, seharusnya jarum pendek menuju ke angka 3 lebih 15 menit. Berarti juga menuju ke angka 3. Tidak seperti itu saja. Ingat, setiap jarum menit bergerak, maka jarum jam juga ikut bergerak. Walaupun gerakannya tidak secepat jarum menitnya. Ini sudah saya contohkan pukul 3 lebih 15. Ini contoh nyata pada jam yang sesungguhnya jarumnya juga tidak saling bertumpuan. Jarum jamnya sudah mulai bergerak. Jadi sekali lagi, nanti hati-hati ketika menggambar jarum jam, karena nanti juga ada tugasnya menggambar jarum jam. Ketika pukul 3 lebih 15 menit, jarum pendek dan jarum panjangnya tidak saling bertumpukan. Karena jarum pendeknya sudah mulai bergerak meninggalkan angka 3. Ini contoh nyata. Jadi tidak hanya teori saja yang saya sampaikan. Ini menggunakan jam yang sesungguhnya. Memang benar bahwa antara jarum pendek dan jarum panjangnya tidak saling bertumpukan. Kita lanjut pada gambar berikutnya, yaitu jarum panjang menuju angka 9. Jarum pendek mendekati ke angka 10. Belum lurus angka 10. Berarti angka yang ditinggalkan oleh jarum pendek ini tadi yaitu angka 9. Berarti kita tulis 09 titik jarum panjang menuju ke angka 9. Berarti 5 dikali 9 45. Sama seperti yang kasus pertama ini tadi ya. Walaupun pukul 9 lebih 45 menit, 45 menuju ke angka 9. Angka 9 ini jarum pendeknya kok tidak menuju ke angka 9 Pak, tetapi mendekati angka 10. Nah, karena sudah hampir mendekati, jarum panjangnya sudah hampir mendekati angka 12, maka jarum pendeknya juga hampir mendekati angka yang akan dituju. Jadi kalau yang pertama tadi jarum panjangnya mulai bergerak baru 15 menit, berarti jarum pendeknya meninggalkan angka yang sebelumnya tadi masih sedikit, belum terlalu jauh. Sebaliknya, kalau sudah hampir mendekati angka 12, berarti jarum pendeknya juga hampir mendekati angka yang dituju. Ini saya berikan contoh nyatanya, yaitu pukul 9 lebih 45. Jarum pendeknya hampir mendekati angka 10. Jarum panjangnya di angka 9.
pukul 9:45 seperti ini bisa kita baca dengan pukul 10 kurang 15 menit atau pukul 10 kurang 1/4 jam. Karena 15 menit sama dengan 1/4 jam. Gambar yang ketiga yaitu jarum panjang dan jarum pendeknya saling bertumpukan menuju ke angka 12. Maka menunjukkan pukul 12.00. 12 yang depan ini tadi ditunjukkan oleh jarum pendek, 00 ditunjukkan oleh jarum panjang. Nah kok tidak ditunjukkan dengan angka 60, Pak? Padahal satu bagian tadi katanya 5 menit. Di sini menuju ke angka 12. Berarti seharusnya 5 dikali 12 60. Kok tidak di sini tidak ditulis 60? Tidak seperti itu, San. Kalau angkanya pas di angka 12, menitannya ini tidak 60 menit, tetapi 00. Kalau pukul 12 pas bisa saling bertumpukan. Ini gambar yang ada di papan tulis pukul 12.00 saya buktikan bahwa jarum pendek dan jarum panjangnya saling bertumpukan. Ini saja. Saling bertumpukan. Itu tadi sedikit penyampaian tentang membaca dan menggambar jarum jam. Ada beberapa kegiatan yang membutuhkan waktu yang singkat, ada juga beberapa kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama. Contoh kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama seperti memasak, mandi, tidur, terus makan, mencuci. Itu adalah contoh kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama. Kegiatan yang membutuhkan waktu yang singkat, contohnya menyisir rambut, sikat gigi, minum, memakai baju. Itu adalah contoh kegiatan yang membutuhkan waktu yang singkat. Jadi ada beberapa kegiatan yang membutuhkan waktu yang lama, ada kegiatan yang membutuhkan waktu yang singkat. Demikian tadi sedikit penjelasan dari saya. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kurangnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.